apakah umarok kita sudah melaksanakan keadilan itu? Itulah yang melekat. Apakah presiden kita sudah berbuat adil terhadap penduduknya, terhadap masyarakatnya? Apakah sekarang keberpihakannya itu membuat dia tidak adil? Apakah dengan cawe-cawenya itu, dengan berpihak, dinyatakan secara terbuka itu membuat tidak adil? Kalau dinilai tetap adil, silakan. Kalau dinilai tidak adil, nah tugas kita untuk mengingatkan. Apakah KPK sudah adil dalam memperlakukan rakyat yang terkena atau yang tidak terkena, ya, kemudian ada upaya-upaya politisasi dan segala macam. Nah, jadi politisasi hukum dan seterusnya. MK kita, Mahkamah Agung kita, apakah sudah adil? Ini pertanyaan dari kami. Menurut kami, Nasdem dalam posisi kita lihat perkembangan. Dalam posisi kita menyerahkan semuanya sesuai dengan proses yang sedang dilakukan seperti apa. Karena begini Pak Karni, dalam konteks kekuasaan, kita tahu siapa yang dikehendaki. Rakyat, dan rakyat itu cermin dari kehendak Tuhan, kira-kira begitu. Teori modernnya, tapi sesungguhnya kalau teori induknya adalah kekuasaan itu yang menentukan Tuhan. Siapa yang dikehendaki? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Tuhan ngasih kekuasaan siapa? Kan terserah dia. Tuhan mencabut kekuasaan dari siapa? Terserah dia. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini kami semua, kita semua orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, karena sila yang pertama Tuhan yang Maha Esa, maka meskipun Anies misalnya diganggu, mau dicoba, dijegal, mau dicoba bagaimana supaya koalisi perubahan tidak ikut, karena mungkin salah satu partai mundur atau diundurkan atau apa begitu, ya itu tidak akan mempan. Tidak akan mempan karena itu sudah wilayah Tuhan. Mengapa Tuhan ikut campur dalam kekuasaan? Berbeda dengan Tuhan kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan yang lain-lain. Keterlibatan Tuhan terlalu tinggi. Karena dalam kekuasaan itu Bang Karni, coba posisi orang yang berkuasa itu nomor 3 setelah Rasul. Allah yang pertama. Yang kedua adalah Rasul. Yang ketiga adalah ulil amri. Pemimpin negara dalam konteks di Indonesia itu ya presiden. Sebagai kepala negara, sebagai kepala eksekutif. Ya. Nah di sini, nah oleh karena itu kita tidak ragu sedikit pun. Bung Denny dan yang lain-lain, Nasdem tidak ragu sedikit pun. Bahwa ketika kita sudah mendeklarasikan Anies, kemudian didukung oleh 3 partai sudah cukup, maka kita yakin seyakin-yakinnya kalau Tuhan memang mengendaki dia untuk menjadi presiden, meskipun diganggu oleh siapapun, dengan kekuasaan apapun, dengan uang berapapun, kami akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau tidak dikehendaki, ya sudah di tengah jalan, yang satu merocot ke sana, yang satu kemana, ya itu memang ya bagian dari kudroh dan iroda Allah. Saya kira demikian. Terima kasih.